Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah dari kelas 3C Pagi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Membahas tentang kurikulum tentunya harus didasarkan pada pemahaman apa sih sebenarnya definisi kurikulum itu. Sering kita mendengar banyak tentang kurikulum, mulai dari seperangkat materi pelajaran, pengalaman belajar di dalam maupun di luar kelas yang masih menjadi tanggung jawab sekolah. Ada juga yang membahas tentang masa tempuh seseorang ketika belajar di sekolah, mulai masuk hingga menjadi alumni. Kurikulum adalah program belajar yang diharapkan dimiliki siswa di bawah tanggung jawab sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar. Sehingga kurikulum sebagai program belajar bagi siswa harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Isi program yang harus diberikan dan strategi bagaimana melaksanakan program tersebut. Dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yakni adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Kaitannya dengan usaha memperoleh ijazah sendiri pada dasarnya menggambarkan kemampuan. Artinya, apabila siswa telah berhasil mendapatkan ijazah, berarti ia telah menguasai pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, ada 3 jenis kurikulum, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum ideal merupakan kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga dinamakan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Selanjutnya yaitu kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Faktor yang bisa mempengaruhi apakah kurikulum ideal atau aktual bisa dilihat juga dari faktor kebijakan setiap sekolah. Misalnya, sekolah harus menyediakan sarana lengkap sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tetapi alat tersebut tidak bisa digunakan karena kebijakan kepala sekolah. Akhirnya, kebijakan sekolah dapat menentukan bisa atau tidaknya kurikulum ideal dilaksanakan oleh seorang guru. Maka bisa diambil kesimpulan, semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dengan kurikulum aktual, artinya apa yang dikerjakan guru tidak sesuai atau jauh rambu-rambu kurikulum ideal, maka akan semakin rendah kualitas suatu sekolah. Dan yang terakhir, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi yaitu kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru, pada hakikatnya kurikulum berisi ide atau gagasan. Kurikulum tersembunyi tidak direncanakan oleh sekolah dalam programnya dan tidak ditulis atau dibicarakan oleh guru. Sehingga kurikulum ini merupakan upaya murni anak didik atas potensi dan kreativitasnya yang tentunya bisa berkonotasi negatif dan positif. Dalam arti positif, kurikulum tersembunyi memberikan manfaat bagi anak didik, guru, dan sekolah. Sedangkan konotasi negatif artinya keberadaan hasil kurikulum tidak menguntungkan bagi anak didik, guru, dan kepala sekolah atau orang tua. Selanjutnya yaitu ada fungsi kurikulum. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah atau pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan.
Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik ada 6 fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensial, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Selanjutnya yaitu peranan-peranan kurikulum. Ada beberapa peranan-peranan kurikulum, yaitu pertama peranan konservatif. Kebudayaan mencakup aturan yang berisi kewajiban dan tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak atau tindakan yang dilarang dan diizinkan. Semua kebudayaan yang sudah membudaya harus ditransmisikan kepada anak didik selaku generasi penerus. Oleh karena itu, semua ini menjadi tanggung jawab kurikulum dalam menafsirkan dan mewariskan nilai-nilai budaya yang mengandung makna membina perilaku anak didik. Jadi, kurikulum bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai budaya. Kedua, ada peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru, sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dapat dibutuhkan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga perwarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Dari ketiga peranan yang saya sampaikan tadi harus dilaksanakan secara seimbang, sehingga tercipta keharmonisan di antara ketiganya. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan untuk membantu peserta didik menuju kebudayaan yang akan datang, sehingga mereka menjadi generasi yang siap dan terampil dalam segala hal. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum ada 4, yaitu implementers, adapter, developers, dan researcher. Selanjutnya yaitu landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa bagian, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis teknologis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip relevansi. Prinsip ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip ini memiliki 2 sisi, yakni fleksibel bagi guru. Artinya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Dan yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Keempat ada prinsip efektivitas.
Prinsip ini berkenan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas dan efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum memiliki tingkatan efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dan selanjutnya kita akan membahas sejarah kurikulum di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan memiliki pemerintah resmi, maka segala lini kehidupan bangsa tersebut terus diperbaiki. Salah satunya yakni pendidikan. Perkembangan pendidikan Indonesia pun tidak terlepas dari sejarah itu sendiri. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia, pelaksanaan kurikulum terus berevolusi dan telah mengalami perubahan mencapai 11 kali, yang terbagi dalam 3 fase besar. Yaitu pada zaman masa kemerdekaan ini, kurikulum berganti pada sekitar 7 kurikulum. Pada 1947 yang dikenal dengan Leerplan, pada 1952 yang dikenal dengan Rencana Pembelajaran Terurai, pada 1968 yang dikenal dengan Pembinaan Jiwa Pancasila, pada 1975 yang dikenal dengan Berorientasi pada Tujuan, pada 1984 yang dikenal dengan CBS, dan pada 1994 yang dikenal dengan Link and Match. Pada era reformasi pada 2004 KBK, 2006 KTSP, dan 2013 K13. Dan selanjutnya kita akan membahas 2 fase, yaitu pertama fase prakemerdekaan. Di tahun 1892 terdapat 2 macam sekolah rendah, yaitu sekolah kelas 2 dan sekolah kelas 1. Sekolah kelas 1 untuk pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun dan pelajaran yang diprogramkan berhitung, menulis, dan membaca. Sekolah kelas 1 untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikan awalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan akhirnya 7 tahun. Tujuan untuk mendidik pegawai-pegawai rendahan untuk keperluan kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor perdagangan. Dan yang kedua ada fase pasca kemerdekaan, disebut dengan pasca kemerdekaan atau disebut Orde Lama dan Orde Baru. Perubahan yang terjadi merupakan bentuk respon dari kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen pengembangan kurikulum. Ada 4 komponen dalam pengembangan kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen metode atau proses, dan komponen evaluasi. Keempat komponen kurikulum tersebut adalah suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganggu. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.